Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdiansah dengan NIM 05021182328001. Saya berasal dari kelas Teknik Pertanian Indraya L1. Nah, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang penerapan teknologi irigasi, terutama di irigasi mikro. Nah, sebelum kita mengulas lebih lanjut, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan irigasi. Irigasi merupakan sistem penyediaan dan pengaturan air untuk mendukung pertanian dalam kegiatan lainnya yang meliputi pengambilan, pembagian, dan pengairan air melalui saluran tertentu. Dan dari beberapa macam irigasi, ada salah satu contoh yaitu irigasi permukaan. Yang kedua itu ada irigasi tetes, yang ketiga itu irigasi sprinkler, yang keempat itu irigasi di bawah permukaan. Simak video selanjutnya. Nah, ada beberapa bagaimana penerapan teknologi irigasi mikro dilakukan pada kondisi di wilayah pedesaan dan perkotaan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, teknologi irigasi mikro adalah sistem pemberian air dengan debit kecil dan tekan rendah yang langsung ke arah ke zona perakaran tanaman. Contohnya adalah irigasi tetes atau drip irrigation. Sistem ini direkomendasi oleh berbagai lembaga pertanian dunia seperti Food and Agriculture Organization karena efisien dalam penggunaan air dan cocok untuk berbagai skala lahan. Ada penerapan yaitu penerapan di wilayah pedesaan. Di pedesaan, irigasi mikro diterapkan pada tanaman hortikultura. Salah satu contoh yaitu ada cabai, tomat, dan bawang. Yang kedua itu lahan kering atau daerah kekurangan air. Sedangkan di wilayah perkotaan, irigasi mikro banyak digunakan pada urban farming, hidroponik, dan yang terakhir daerah perumahan. Nah, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi irigasi mikro di lapangan? Implementasi irigasi mikro seperti irigasi tetes atau tadi bisa kita sebut yaitu drip irrigation tidak hanya bergantung pada pemasangan pipa dan emitter, tapi juga pada perencanaan teknis, kondisi lapangan, serta manajemen operasional. Adapun faktor utama dalam implementasi irigasi mikro di lapangan meliputi satu, ketersediaan dan kualitas air. Yang kedua yaitu ada jenis tanah. Yang ketiga ada kebutuhan tanaman. Yang keempat ada topografi lahan. Yang kelima itu ada desain teknis sistem. Yang keenam itu ada analisis biaya. Dan yang ketujuh itu pemeliharaan rutin. Jika seluruh faktor tersebut diperhitungkan dengan baik, irigasi mikro dapat meningkatkan efisiensi air, produktivitas tanaman, serta hasil panen. Nah, bagaimana perbedaan pendekatan penerapan antara di desa dan perkotaan? Kalau di desa, pendekatan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi untuk lahan luas. Sistem biasanya bersifat manual atau semi otomatis, menggunakan sumber air seperti sumur, bor, atau embung. Pertimbangan utama adalah biaya, ketahanan sistem, dan kesesuaian dengan kondisi tanah serta topografi. Kalau di wilayah perkotaan sendiri, pendekatan lebih menekankan pada efisiensi ruang dan kemudahan mengolah di lahan sempit. Salah satu contoh yaitu di atap, balkon, greenhouse kecil. Sistem cenderung otomatis menggunakan timer atau sensor kelembapan tanah dengan sumber air dari tandon atau PDAM. Pada intinya, kalau di pedesaan itu fokus produksi skala besar dan efisiensi biaya, sedangkan di perkotaan itu fokus otomatisasi, kepraktisan, dan pemanfaatan lahan terbatas. Nah, apa saja tantangan utama dalam penerapan irigasi mikro dan bagaimana strategis penanganannya? Jika terjadi penyumbatan emitter, itu disebabkan karena air kotor, endapan pupuk. Solusinya yaitu pasangan filter, flushing rutin, digunakan pupuk larut sempurna. Yang kedua tuh biaya awal tinggi. Penyebabnya biasanya itu instalasi pipa itu membutuhkan biaya yang tinggi, dan jika kita beli pompanya juga memerlukan biaya yang tinggi dan beserta komponennya. Solusinya yaitu gunakan sistem sederhana, pemasangan bertahap,
memanfaatkan bantuan atau subsidi. Nah, yang terakhir yaitu distribusi air tidak merata, disebabkan oleh tekanan berbeda atau topografi yang miring. Solusinya yaitu digunakan pressure regulator bagi lahan per blok, desain sesuai perhitungan hidrolika. Nah, bagaimana dampak penerapan irigasi mikro dapat dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau kita mengarah ke kuantitatif dan kualitatif, kalau kuantitatif itu berbasis dengan angka. Nah, apa yang akan kita perhitungkan dari irigasi mikro? Yang pertama itu efisiensi penggunaan air, kita bisa hitung berapa persen, serta produktivitas tanaman, kira-kira dalam satu lahan tuh menghasilkan berapa ton. Nah, dan yang ketiga efisiensi pupuk itu berapa persen, dan yang terakhir biaya produksi itu bisa kita hasilkan dari beberapa rupiah per hektar. Nah, kalau non angka atau kualitatif dilakukan melalui observasi dan perspektif penggunaan seperti tingkat kemudahan pengoperasional, kepuasan petani atau pengguna, dan yang ketiga perubahan kondisi tanah, kira-kira becek atau tidak becek, dan yang terakhir yaitu dampak sosial pengangguran tenaga kerja manual. Dari kesimpulan dari seluruh pembahasan yang tadi saya bahas, bahwa irigasi mikro adalah sistem penyiraman dan debit kecil yang langsung diarahkan ke akar tanaman untuk meningkatkan efisiensi air. Di pedesaan, sistem ini diterapkan pada lahan luas untuk meningkatkan produktivitas penekanan biaya. Biasanya menggunakan sumber air sumur atau embung dengan sistem manual atau semi otomatis. Sedangkan di daerah perkotaan, irigasi mikro digunakan pada lahan sempit seperti urban farming dengan sistem yang lebih otomatis dan praktis. Keberhasilannya dipengaruhi oleh kualitas air, jenis tanah, dan desain sistem dan perawatan. Tantangan seperti penyumbatan dan biaya awal dapat diatasi dengan filtrasi, desain yang tepat, serta pemeliharaan rutin. Dampaknya dapat dinilai dari efisiensi air, hasil panen, dan kemudahan penggunaan. Cukup sekian pembahasan yang saya bawakan tadi. Mohon maaf bila ada kata yang tidak sopan atau ucapan kata saya yang tidak benar, tolong dimaafkan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.